sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memberi sosialisasi kepada para halado HKBP Resort Pasar Rebo terkait sentralisasi keuangan HKBP. Sosialisasi berlangsung pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 bertempat di Gedung Gereja HKBP Pasar Rebo dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Preses Bernard Manik menyatakan bahwa HKBP Pasar Rebo adalah gereja kedua yang meminta informasi terkait dengan sentralisasi keuangan HKBP. Pada kesempatan tersebut, Preses Bernard Manik menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang tersentralisasi mensyaratkan sumber daya manusia yang kapabel dan berintegritas tinggi. Ia juga menerangkan bahwa pelaksanaan sentralisasi akan dibarengi sistem keuangan yang modern, profesional, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Di distrik DKI Jakarta hanya dua yang melakukan seperti ini. Arjuna di Rawamangun yang kedua kita. Dan nanti di Sidole Distrik pada minggu depan, tanggal 24, 25, 26 akan dilaksanakan sosialisasi seperti ini yang langsung disampaikan oleh desainernya yang merancang daripada sentralisasi ini. Pengelolaan keuangan yang tersentralisasi ini mensyaratkan sumber daya manusia yang kapabel dan berintegritas tinggi. Selain itu tentu saja dibarengi sistem keuangan yang modern, profesional, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Dari sanalah kita mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Pada ini berkat amanah. Jadi menjadi berkat bagi dunia itu pertama ikut masuk kita ke HKBP seperti sama-sama kita. Nah, bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia, bagi tenaga ekspor misalnya, sementara kita bagi HKBP yang lain belum menjadi berkat. Seusai memberikan penjelasan, Preses Bernard Manik membuka ruang diskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di benak para halado terkait pelaksanaan sentralisasi. Dengan dipandu moderator Sintua Tulus Pasaribu yang didampingi notulis Sintua B Sianturi, diskusi berjalan selama 1 jam. Berbagai pertanyaan disampaikan para halado untuk semakin memperjelas bagaimana sistem pelaksanaan sentralisasi, jumlah dana yang dibutuhkan, serta apa dampaknya untuk HKBP ke depan. Kalau dari tadi semua terfokus kepada sentralisasi. Kalau saya melihatnya dari sisi pemasukannya, kalau saya lihat tadi sumber dananya semua dari pilihan ini, pilihan itu, pilihan ngomong, pilihan segala macam pilihan. Yang saya pertanyakan, apakah HKBP tidak pernah punya niat untuk membuka sumber dana yang lain? Contoh, kita sudah pernah punya rumah sakit yang sangat bagus. Kenapa itu tidak kita kembangkan? Kita pernah punya sekolah dan universitas yang sangat bagus. Kenapa itu tidak kita kembangkan sehingga kita punya sumber dana yang lain? Kalau saya memandangnya dari sisi yang, karena semua sudah membahas tadi, saya memandang dari sisi yang selama ini berjalan. Apakah sentralisasi untuk keuangan penggajian daripada pendeta maupun petugas-petugas yang lain tadi nantinya ke depannya, saya tidak mau karena ini satu rencana luar biasa yang dilakukan oleh evolusi yang baru sama Robin Buka-Buka. Karena sebelumnya tadi Kemang Preses mengatakan dulu pernah kita canangkan 5 miliar, 40 miliar, apalagi cuma 5 miliar saja. Saya takut ini adalah salah satu yang menjadi kebusuhan awal katanya. Bahwa ada konsep yang sangat baik sebenarnya di dalam konsep yang sudah dipaparkan barusan. Alai Kongo atau problema yang kemudian akan muncul mulu dilaksanakan saya konsep semua di lembaga-lembaga kesehatan seperti yang kita tahu rumah sakit Cikini itu berubah pengelolaannya hancur ya. Lembaga pendidikan fakultas kedokteran UKI secara keseluruhan dan beberapa lembaga pendidikan Kristen banyak yang kemudian
terseok-seok, tidak dapat berdiri dengan baik. Di samping saya optimis dengan konsep ini, saya juga merasa ada kekhawatiran. Saya takutnya pengelolaannya harus betul-betul ini menjadi perhatian. Preses Bernard Manik merespon seluruh pertanyaan yang disampaikan para halado dengan memberikan penjelasan dengan harapan para pelayan, para halado dan jemaat dapat memahami sentralisasi keuangan HKBP dan bersama-sama mewujudkannya. Ia juga menyampaikan harapannya bahwa HKBP akan lebih maju dan lebih cepat mengembangkan pelayanan baik secara internal maupun eksternal dengan berjalannya sentralisasi. Dan itu yang ditingkatkan pada zaman yang lebih bersifat mata, supaya kita depannya minimal sejuta. Sehingga kita harus mensuntik ke dan KBP. Suntikan itu yang dibuatkan semua ke KBP itu sampai sekarang itu masih hingga beranak itu beranak. Itu sumber pertama masalahnya. Kedua, kuliah memahami maksudnya tolong. Dia kalau pergi kuliah, dilihat kalau kita yang misalnya kan pendetanya itu namanya tolong bertumpuk lah itu sumber masalah. Jadi tidak sama. Tetapi mengadopsi sistem pembelian PNS betul tidak itu yang dibuat sekarang. Jadi ini bukan usulan lagi, itu sudah dirancang oleh tim ini, sudah dirancang seperti itu. Jadi semua pendeta sama dengan golongan yang sama, seperti yang sama, jabatan yang sama. Yang membedakan adalah TKI dan kaki. Seperti itu persisnya. Itu tidak saya usul lagi. Seperti itu proses dirancang. Sudah terjawab semuanya ini juga nih. Masukan tampaknya hanya masukan. Ya Pak, ini kita tak masukan lagi dan ada yang kita masukkan lagi, yang disebutkan tadi kita lagi masukkan, tapi sudah begitu konsepnya tim sentralisasi ini yang akan diusulkan presiden dulu. Terima kasih Pak. Saya sekali lagi kebetulan usulan-usulan itu persis sama dengan konsepnya tim haji, tapi kita akan bawakan lagi supaya lebih bertanya. Oleh kemudian dia kalau usulan-usulan yang masukan, bahkan yang sifatnya pun sangat pedas itu sangat berat bagi saya. Untuk nanti pada bicara selanjutnya dapat saya sampaikan. Ayo boleh masalah kemasukan dan pedasi itu kan untuk semakin mempertajam. Kemudian adalah KBP Pasar Rebo yang sudah sangat begitu peduli dengan program ini, tidak asal menolak atau tidak asal menerima, tapi benar-benar dipahami dulu oleh teman-teman. Bagi Kabupaten kami pada serta akan begitu peduli dengan usulan keinginan angka. Kegiatan sosialisasi sentralisasi keuangan dihadiri pendeta dan 47 orang sintua HKBP Pasar Rebo. Rangkaian acara berlangsung dengan diawali ibadah oleh Pendeta Sintong Manalu Pendeta Resort HKBP Resort Pasar Rebo dan diakhiri dengan doa penutup oleh Pendeta Haris Muller Manurung, Pendeta Fungsional HKBP Pasar Rebo. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, tetap menjaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan
yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.